Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Prasetyawan di acara podcast Konco Dewe. Oke, di acara podcast kali ini saya sedang mengulik tentang tema bully. Dan di sini kita sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Dewa Zara Putri, bisa dipanggil Zara. Oke, jadi bisa dipanggil Mbak Zara ya. Oke, ini Mbak Zara. Menurut Mbak Zara itu apa sih itu bully? Jadi menurut aku ya, pembulian itu kayak suatu tindakan tercela yang dimana pelakunya itu seperti merendahkan orang lain, melakukan kekerasan pada orang lain. Pokoknya intinya tuh seperti dia membuat korbannya itu sengsara gitu. Jadi kayak korbannya dibuat sengsara gitu ya. Tapi Mbak Zara ini pernah lihat nggak orang yang dibully secara langsung gitu? Kalau secara langsung itu depan mata sendiri belum pernah. Alhamdulillahnya belum pernah. Belum pernah. Tapi semisal Mbak Zara ini lihat ada orang dibully secara langsung, itu perasaannya Mbak Zara itu gimana? Kalau dari perasaanku sendiri waktu lihat ada yang dibully itu kayak kesal gitu, kenapa harus ada perlakuan seperti itu, kan jadi korbannya tuh kasihan, nggak dapat perlakuan baik tapi malah dapat perlakuan buruk. Tapi apa yang akan dilakukan Mbak Zara nih, semisal ada kejadian tersebut? Kalau ini personal aja, kalau semisal ada salah satu dari mereka yang aku kenal, itu mungkin aku bakal nyamperin terus kayak jadi pihak ketiga yang dimana itu seperti memberi pertengahan antara mereka berdua. Tapi kalau misal nggak dikenal, kan itu nanti menujunya ke ikut campur urusan orang lain, walaupun itu nggak baik, tapi tetap aja ikut mencampur urusan orang lain, tapi nanti seperti mengundang apa ya, pihak-pihak tertentu gitu. Ya, nanti malah urusannya jadi banyak gitu. Jadi tambah besar. Menurut Mbak Zara ini kenapa sih orang itu suka ngebully gitu? Ada beberapa faktor sih. Faktornya tuh kayak ini pembuli ya. Itu yang pertama, dia emang nggak hobi ya, kayak suka gitu, suka merendahkan orang lain, terus punya target dimana nanti disuruh-suruh lah, terus nanti memprovokasi satu kelas buat ngerendahin dia gitu. Itu biasanya kan pembuli kayak yang paling gimana ya, paling berkuasa gitu ya. Nah, dia kayak punya sifat aku yang berhak di sini, makanya aku yang menentukan peraturan di sini. Ya, nanti kalau nggak diturutin jadinya malah dibully gitu. Iya. Nah, ini bully itu menurut Mbak Zara ada di sekolah atau ada di tempat-tempat lain, Mbak? Bully itu bisa di mana saja, tergantung yang membuli juga. Bisa di sekolah, bisa di media sosial, lingkungan kerja pun bisa, lingkungan sekitar juga bisa. Tapi kalau lihat yang selain sekolahan gitu pernah? Lihat di lingkungan langsung, paling saya belum pernah lihat bully gitu. Kalau langsung belum pernah, tapi kalau film-film gitu sering banget. Sering ya. Tapi Mbak Zara ini pernah lihat gitu kan bully di media sosial? Pernah, iya pernah. Itu contohnya bully di media sosial itu gimana? Seperti pertama tuh ada yang memicunya dari komentar orang lain gitu, kayak ada misalnya ada satu konten terus ada yang memberikan komentar itu kurang mengenakan, jadi nanti ada orang lain yang setuju dengan komentar tersebut, ada juga yang menentang, terus nanti kalau ada yang setuju itu kan kayak menambah komentar jeleknya, itu buat saya udah termasuk pembulian, karena kayak si kreatornya tuh udah capek-capek bikin ini tapi malah dikata-katain gitu. Tapi Mbak Zara nggak pernah kan dibully lewat komentar gitu? Benar. Berarti Mbak Zara nggak pernah komen-komen gitu ya? Nggak pernah komen, nggak berani. Menurut Mbak Zara nih, kenapa orang yang dibully itu nggak pernah ngelawan sama pembuli? Setahu aku tuh pembuli itu nggak cuma satu orang ya, kadang geng-geng gitu, terus kan yang dibully cuma satu. Misal dia nih punya mental berani kelawan, tapi yang bakal lawan balik kan bukan dari satu pihak. Kayak
ada 5 pihak, 5 yang balas dia, yang balas korbannya itu 5 orang gitu. Itu kan ya dia udah berani balas, tapi yang dia feedback yang dia dapat balik itu kan malah tambah parah gitu loh. Jadi sometimes dia berani, tapi feedback yang dia berikan itu malah tambah buruk gitu. Jadi ya gitu. Mbak Zara punya tips nggak agar kita itu bisa ngelawan pembuli gitu? Kalau melawan sih gini, kan ya kayak aku bilang tadi ya, biasanya kan pembuli itu kayak bergeng banyak gitu, terus yang dibully cuma satu. Jadi kalau emang mau melawan tuh nggak melawan pakai kekerasan gitu. Jadi semisal ya dia pertama diancam dulu, kayak nggak boleh bilang siapa-siapa, tapi dia harusnya berani mengutarakannya kayak ke guru atau ke pihak-pihak tertentu. Jadi nanti akan ada, setelah dia melaporkan tuh seperti ada feedback perlawanan, tapi tidak secara kekerasan, tapi secara hal lain, hukum atau apa gimana gitu. Tapi biasanya kan korban-korban bully gitu kan nggak berani terbuka gitu kan sama orang-orang lain buat bercerita itu. Itu juga tergantung personalnya dia kalau dia berani ya harusnya dia udah lama mengutarakan kalau dia juga nggak betah dengan perlakuan temannya apa pembuli itu. Tapi balik juga kalau dia emang nggak berani dan dia memilih untuk selalu dibully, itu juga pilihan dia mau ngelaporin atau dia menerima perlakuan seperti itu juga pilihan hidup dia. Dampak dari para korban bully dan pembuli itu apa, Mbak? Dampak kalau dari segi korban, dari pihak korbannya itu menurut aku kayak itu bisa ke mental, kan udah dirusak mentalnya dengan cara perlakuan gini, terus nanti kok dia nggak bisa nggak bisa untuk Untuk mengembalikan mentalnya seperti sedia kala gitu. ya semacam kayak gitu, itu kan nanti kayak bakal berlanjut sampai dewasa, kecuali kalau dia mau Berubah. dan melepas semua itu. Itu bisa perlahan, walaupun mulai dari awal tuh perlahan-perlahan bisa memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu gitu. Kalau dari pembuli itu kalau personal aku sendiri tuh kayak gini, kayak dia harusnya mendapatkan sanksi yang sama, nggak sama sih, tapi sanksi yang lebih dari korbannya. Dia entah, tapi nggak mengarah ke kekerasan, lebih ke, menurut aku kayak lebih menurunkan mentalnya dia. Nanti bikin dia mikirin apa, bikin nggak hate comment ya, kayak bikin apa yang membuat dia mentalnya down, terus melaporkan ke pihak yang berwajib itu juga bisa. Pokoknya intinya tuh dia mendapatkan sanksi seperti yang dia lakukan ke si korbannya, atau kalau bisa lebih. Ya itu supaya pembuli itu ya juga tobat untuk ngebully itu ya. Ya biar dia tuh tahu pelakuannya yang dulu dia lakuin tuh salah banget. Faktor keluarga ini berpengaruh nggak sama pembuli? Menurut aku sih berpengaruh ya. Kalau aku sering lihat-lihat itu kebanyakan pelaku pembuli itu kayak berasal dari keluarga yang ke atas gitu, dan dia merendahkan seseorang yang dari keluarganya itu rendah gitu. Jadi kayak aku tuh punya segalanya, jadi aku yang berkuasa di sini, aku bisa melihat aku bisa memeras kamu segala lain gitu. Ya seperti itu. Tapi ada juga yang dari keluarga yang berantakan terus dia malah mencari pelampiasan gitu kan. Itu juga bisa sih, itu juga tergantung personal si pembuli. Itu sebenarnya nggak bisa mandang dari keluarga mana aja, tapi tergantung keinginan dia mau bully gitu. Menurut Mbak Zara ini ada cara nggak supaya kasus bully itu berkurang? Itu bisa dilakuin dengan adanya sosialisasi di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat ataupun sekolah juga, tentang apa sosialisasi di lingkungan kerja, sekolah, masyarakat gitu. Itu nggak berlaku buat remaja saja, tapi juga seluruh kalangan. Itu juga bisa.
Oh iya, saya mau nambahin lagi, itu juga balik lagi ke diri kita masing-masing juga kan. Kita benar. mau apa-apa, misal kita jadi pembuli itu ya seharusnya jangan gitu kan. Nah, Karena itu benar ya juga itu. udah buruk, apalagi dampaknya bagi pembuli itu kan juga banyak, entah itu dari pekerjaan, terus apa integritas diri gitu kan jadi makin rusak. Nah, itu kan emang juga balik ke personal orang juga. Kalau dengan ada seperti itu tapi dia nggak mau sadar diri kan sama aja diadakannya kegiatan kayak gitu. Dan lagi kalau misal saya jadi korban itu kan harus melawan gitu kan supaya minim terjadinya bully-bully juga. Nah, mungkin itu pesan saya gitu ya. Oke, mungkin kita sudah bicara cukup lama ya mengenai bullying-bullying ini. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mbak Zara karena sudah mau diundang pada podcast kali ini. Terima kasih juga. Oke, terima kasih juga buat para penonton yang setia menemani saya dari awal hingga akhir. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.